Assalamualaikum Sobat Gumolong Farm. Gumolong Farm memiliki program rutinan, yakni kegiatan taklim. Kegiatan taklim ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meningkatkan iman dan kesadaran rohani bagi para karyawan Gumolong Farm. Tidak hanya dihadiri oleh karyawan, Gumolong Farm juga mengundang masyarakat setempat untuk bisa mengikuti kegiatan taklim. Kita sudah laksanakan ikhtiar syariat dunia kita ya, sudah kita lakukan, dan insya Allah ini sebuah kewajiban juga kita yang sudah berkeluarga. Silakan Ibu duduk Bu. Sehat Bu. Nah, jadi gugur juga kewajiban kita ya, menuntut ilmu, menapakahi keluarga. Jadi di momentum ini ada dua kepentingan yang sekaligus kita penuhi. Mari kita dengarkan prakata dari pihak manajemen terkait program rutinan kegiatan taklim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Safei atas nama perwakilan dari manajemen Gumolong Farm ya. Dengan ini mengaturkan terima kasih ke beberapa pihak yang mensupport ya, terutama pemilik perusahaan Bapak Tetang Soeharta yang telah mengizinkan dan sebagai inisiator ya dari kegiatan taklim di perusahaan ini. Ya, maksud dan tujuan ya kita selenggarakan taklim ini di sini adalah lebih ke tuntutan kewajiban kita mencari ilmu ya, yang menasihati diri saya pribadi khususnya ya, dan saling mengingatkan sesama rekan kerja pada umumnya, dan sebagai tuntutan juga pada saat kita ada kepentingan ya dunia kita, kepentingan akhirat kita, mudah-mudahan dengan taklim ini bisa mewakili, karena di tengah suasana kerja, aktivitas kerja yang insya Allah di dalamnya ada nilai ibadah ya untuk menapakahi keluarga, kita pun di sini ada kewajiban yang kita gugurkan juga, yaitu tholabul ilmi ya. Jadi untuk urusan atau kepentingan akhiratnya pun kita dapat ya. Jadi di satu kesempatan ini kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita menapakahi keluarga kita juga sudah menggugurkan kewajiban kita untuk saling nasihat menasihati, dan kewajiban kita juga untuk tholabul ilmi. Jadi insya Allah dari kesempatan yang ada ini kita maksimalkan, jadi semua sisi kehidupan kita itu terpenuhi, tercapai. Barangkali itu maksud dan tujuan kita mengadakan taklim, dan sekali lagi tidak ada maksud lain untuk konten ini. Kita hanya mencoba untuk sama-sama mengingatkan, mengajak, terutama mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri ya, dan manajemen di sini. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan yang sangat besar yang diberi kemudahan, kekuatan untuk kembali melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perkumpulannya kita juga di saat ini menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Amin ya Rabbal. Sebagai manusia pasti punya dosa. Sedikit banyak, kecil besar, sengaja tidak disengaja, disadari atau tidak, kita pasti punya salah, punya dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun.
Setiap anak cucu Adam pasti banyak salah, pasti banyak dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang kembali, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu hadirin yang berbahagia, terhadap permasalahan ini kita bahwa selalu terjebak, terpengaruh, terpleset kepada dosa. Maka yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita ini dalam menyikapi dosa yang pernah kita perbuat. Ada sikap yang ditampilkan oleh orang yang beriman, ada sikap yang ditampilkan oleh orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu yara danbahu kajabalin fawqahu yakhafu ayyaqa alaihi, wal munafiqu yara danbahu kadubabin marra ala anfihi fa'adharahu. Orang yang beriman itu melihat dosa seperti melihat gunung yang ada di atasnya. Ia takut, khawatir kalau gunung itu runtuh menimpa dirinya. Sementara orang munafik itu melihat dosa seperti melihat lalat yang hinggap di atas hidungnya. Lantas lalat itu ia enyahkan supaya lekas terbang. Tentu yang baik adalah terhadap dosa yang kita lakukan itu sikap yang ditampilkan oleh orang yang beriman. Dengan sikapnya tidak memandang remeh, memandang enteng kepada dosa, akhirnya dia selamat dari berbuat dosa yang berkelanjutan. Beda dengan orang munafik, karena mereka itu memandang remeh, memandang enteng kepada dosa, akhirnya dia bisa kembali berbuat dosa yang lebih dalam lagi. Dosa juga akan menimbulkan terhalangnya doa yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhalangnya doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah merasa kita ini belum dikabul doanya, merasa belum diijabah doanya, itu bukan berarti Allah tidak memperhatikan hambanya, bukan. Bukan berarti Allah tidak memperhatikan jeritan hambanya, bukan. Tapi itu bisa jadi karena sang hambanya tidak mau berubah. Karena hakikat doa itu adalah menuntun seseorang agar berubah dari buruk kepada baik, dari negatif kepada positif. Kenapa? Karena kekuatan seseorang untuk merubah dirinya dari buruk kepada baik, negatif kepada positif, itu merupakan kunci untuk meraih pertolongan Gusti. Maka Bapak lamun ngadoa, jangan memperhatikan apa yang kita pinta, tapi apa yang harus dirubah dalam diri kita. Jadi kesimpulannya bahwa dosa diantaranya itu juga akan menghalangi Allah untuk mengabulkan doa kita. Maka etika kita dalam berdoa yang paling terpenting, adab yang paling utama, minta ampun dulu kepada Allah. Terakhir, Pak, itu doa yang sangat kita khawatirkan. Doa itu akan menimbulkan bintik hitam pada hati orang yang melakukannya. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin banyak bintik hitam yang mengotori hatinya. Kalau proses itu berlanjut, maka hati kita ini akan tertutup dengan noda hitam tadi. Maka hati kita akan menjadi mati. Ini bahaya akibat dari dosa. Hati kita akan menjadi mati. Sehingga apa? Sekuat apapun datangnya hidayah, tidak akan mampu masuk ke dalam hati yang tertutup itu, Pak. Semoga program rutin kegiatan taklim ini dapat terus Gumolong Farm laksanakan. Karena selain untuk mempererat tali persaudaraan dengan warga setempat, juga mempererat silaturahmi dengan para alim ulama Desa Gresik. Karena Gumolong Farm mengundang secara bergantian para alim ulama yang berada di Desa Gresik.
Mari kita simak bagaimana tanggapan para penceramah tentang kegiatan taklim ini. Alhamdulillah ini yang Alhamdulillah, menurut saya ini sangat baik sekali ya, karena selain untuk menambah keilmuan para karyawan, insya Allah dampaknya sangat bermanfaat. Selain mementingkan kehidupan dunia, mereka juga dalam bekerja tak lupa akan kehidupan di akhirat gitu. Semoga semakin ikhlas dalam bekerja, semakin giat dalam bekerja, sambil mengingat untuk kehidupan di akhirat gitu. Mudah-mudahan ini menjadi percontohan juga bagi perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Sobat, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terus dukung channel YouTube Gumulong Farm dengan subscribe, like, komen, dan share video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.